Kita semua kan hidup dalam sebuah negara. Tapi pernah kepikiran nggak, apa sih yang sebenarnya nahan kekuasaan negara itu biar nggak kebablasan dan malah menghancurkan kita? Nah, itulah pertarungan abadi yang akan kita bedah kali ini. Antara negara sebagai pusat kekuatan dan konstitusi sebagai remnya. Pertanyaannya kelihatannya simpel ya, tapi jawabannya itu adalah fondasi dari seluruh tatanan masyarakat kita loh. Dari mana coba negara dapat hak buat ngatur-ngatur hidup kita? Jawabannya itu membawa kita langsung ke jantung perjanjian tak tertulis yang kita semua buat bersama. Oke, kita mulai dari yang paling fundamental dulu deh. Sebelum kita bisa membatasi sesuatu, kita kan harus paham dulu apa itu sesuatunya. Jadi, apa sih sebenarnya yang kita maksud dengan negara? Jadi, definisi negara modern itu ternyata lebih dari sekedar pemerintah loh. Negara itu adalah sekumpulan institusi publik di wilayah tertentu yang punya satu hak super istimewa. Menurut Max Weber, kuncinya ada di sini, monopoli atas penggunaan kekerasan yang sah. Coba deh pikirin, cuma negara lah yang secara hukum boleh mengerahkan polisi atau militer untuk memaksa. Itu kekuatan yang luar biasa besar. Coba deh kita bayangin sebentar, sebuah dunia tanpa hukum, tanpa polisi, di mana setiap orang bisa seenaknya sendiri. Itulah yang disebut keadaan alamiah yang anarkis. Nah, keberadaan negara itu pada dasarnya dibenarkan karena ia menawarkan solusi dari kekacauan itu. Ia memberikan keamanan dan ketertiban, sesuatu yang susah banget kita capai kalau sendiri-sendiri. Oke, jadi negara ngasih kita keamanan. Sip. Tapi, gimana ceritanya kita sebagai individu, secara moral, setuju buat tunduk sama kekuasaannya? Nah, disinilah para filsuf ngasih kita konsep yang kuat banget. Namanya kontrak sosial. Nah, di sini kita lihat ada dua kubu pemikiran. Di satu sisi ada Thomas Hobbes yang bilang kita serahkan kebebasan kita demi keamanan. Dan perjanjian ini sifatnya mutlak, nggak bisa ditarik lagi. Di sisi lain ada John Locke yang argumennya beda banget. Kata Locke, kita itu bukan menyerahkan, tapi meminjamkan kekuasaan. Jadi pemerintah itu kerja buat kita. Kalau mereka gagal melindungi hak-hak dasar kita, ya kita bisa memecat mereka. Pemikiran Locke inilah yang kemudian jadi dasar bagi banyak negara demokrasi modern. Nah, ini dia paradoks utamanya. Kita menciptakan sebuah entitas yang super kuat buat melindungi kita dari kekacauan. Tapi kekuatan itu sendiri malah bisa jadi ancaman baru buat kebebasan kita. Lah terus gimana dong solusinya? Jawabannya ada pada satu ide besar, konstitusionalisme. Kalau negara itu adalah wadah kekuasaan yang maha dahsyat, maka kita butuh sebuah mekanisme buat mengendalikan wadah itu sendiri. Gini deh bayanginnya. Anggap aja negara itu mesin yang sangat-sangat kuat. Nah, konstitusi itu adalah buku manual sekaligus sistem keamanannya. Fungsinya buat memastikan mesin itu nggak lepas kendali dan malah menghancurkan kita yang menciptakannya. Konstitusi inilah yang menetapkan aturan main bagi para pemegang kekuasaan. Tapi pertanyaannya, emang semua buku aturan itu sama bagusnya? Ternyata nggak juga. Sebuah konstitusi itu nggak cukup cuma ada. Aturannya sendiri harus adil dan masuk akal. Disinilah ide brilian dari seorang filsuf hukum bernama Lon Fuller tentang moralitas hukum jadi penting banget. Coba deh, kita lihat prinsip-prinsip ini. Kedengarannya kayak akal sehat banget kan? Hukum harus diumumkan, nggak boleh berlaku surut, dan harus jelas. Menurut Fuller, poinnya krusial. Kalau sebuah sistem melanggar prinsip-prinsip dasar ini, itu bukan lagi sekedar hukum yang buruk, tapi udah nggak bisa disebut hukum sama sekali. Itu cuma penindasan yang memakai topeng hukum. Pernyataan ini kuat banget karena didasarkan pada contoh nyata. Fuller waktu itu merujuk pada rejim seperti Nazi Jerman yang sengaja menciptakan hukum yang berlaku surut hanya untuk membenarkan tindakan keji yang sudah mereka lakukan. Ini adalah contoh sempurna bagaimana bentuk hukum bisa disalahgunakan kalau moralitas internalnya sudah hancur lebur. Oke, mari kita lanjutkan dan lihat gimana semua ini diuji dalam kondisi paling ekstrim, yaitu saat keadaan darurat. Ketika keamanan negara terancam, godaan untuk mengabaikan aturan dan batasan menjadi sangat besar. Ini dia paradoks yang bikin pusing. Gimana caranya hukum bisa mengizinkan penangguhan dirinya sendiri? Demi menyelamatkan negara, kita mungkin harus mengorbankan sebagian hak-hak kita untuk sementara. Tapi pertanyaannya, di mana batasannya? Kapan tindakan penyelamatan itu berubah menjadi penindasan?
Istilah lubang hitam hukum atau legal black holes ini sangat relevan di dunia modern, terutama setelah peristiwa 9/11. Ini adalah area abu-abu di mana kekuasaan eksekutif bisa beroperasi tanpa pengawasan dari legislatif atau pengadilan, menciptakan sebuah zona di mana aturan normal seolah tidak berlaku. Jadi, gimana konstitusi yang baik menangani ini? Ia tidak melarang keadaan darurat, tapi ia memasang semacam rem pengaman. Setiap tindakan darurat harus punya dasar hukum yang jelas, harus diawasi ketat oleh parlemen, dan yang paling penting, harus tetap bisa diuji di pengadilan. Tujuannya cuma satu, memastikan keadaan darurat tidak menjadi normal yang baru. Pada akhirnya, inilah inti dari semua yang kita bahas. Seluruh sejarah pemikiran politik modern itu sebenarnya adalah tentang tarian yang terus-menerus antara dua konsep ini. Kebutuhan akan adanya negara yang kuat dan kebutuhan mutlak untuk membatasi kekuatannya. Dan pertanyaan ini saya serahkan kembali pada Anda. Coba lihat negara kita saat ini. Menurut Anda, apakah tarian antara kekuasaan dan batasan ini sedang dalam kondisi seimbang? Jawaban atas pertanyaan itu bukan sekedar teori, tapi cerminan nyata dari kesehatan demokrasi kita. Dan perjuangan untuk menjaga keseimbangan itu adalah tanggung jawab kita semua.